Sahabat Khazanah Ilmu Langit semua, Indonesia terkenal akan cerita rakyatnya, salah satu contohnya cerita rakyat Yogyakarta, asal-usul Nyi Roro Kidul. Cerita ini sangat melegenda, banyak yang percaya akan mitos akan keberadaan Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan. Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai sosok wanita cantik bergaun hijau yang tinggal di istana yang terletak di pantai selatan. Banyak versi dari asal-usul keberadaan Nyi Roro Kidul ini. Salah satu versi yang banyak diketahui adalah bahwa dulunya Nyi Roro Kidul merupakan anak dari Prabu Siliwangi ke-6. Nah, sahabat, berikut ceritanya. Pada zaman dahulu, tepatnya di daerah Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan bernama Pakuan Pajajaran. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana dan arif, yaitu Raja Prabu Siliwangi. Rakyat sangat bahagia dan menghormati sang raja, karena kepemimpinannya membuat hidup para rakyat sejahtera. Prabu Siliwangi mempunyai cukup banyak anak dari istri dan para selirnya, salah satunya bernama Putri Kadita. Ia adalah seorang gadis yang sangat cantik jelita, baik hati dan memiliki sifat yang sama seperti ayahnya. Meski demikian, Prabu Siliwangi sangat menyayangi Putri Kadita. Seiring bertambahnya usia, Putri Kadita pun memiliki paras yang cantik. Karena Putri merupakan anak tunggal, maka ialah sang calon pewaris tahta Raja Prabu Siliwangi kelak. Mendengar keinginan Prabu Siliwangi untuk menjadikan Putri Kadita sebagai penerus tahta, para selir dan anak-anaknya tidak setuju. Mereka tidak rela jika Putri Kadita yang akan menjadi ratu kelak. Pada suatu hari, para selir dan anak-anaknya berkumpul untuk merencanakan siasat jahat, untuk menyingkirkan Putri Kadita dan ibunya keluar dari istana. Untuk melancarkan rencananya mereka meminta bantuan kepada seorang penyihir sakti yang tinggal di sebuah desa terpencil yang memiliki berbagai macam ilmu hitam. Singkat cerita, penyihir suruhan selir dan anak-anak Prabu Siliwangi tersebut memberikan kutukan pada Putri Kadita tidak menjadi pewaris tahta sang raja. Dengan ilmu hitam, ia Putri Kadita dan ibunya agar menderita penyakit kusta. Kemudian, Putri dan sang permaisuri mengidap penyakit kusta yang tak kunjung sembuh. Prabu Siliwangi yang merasa heran melihat penyakit aneh pada kedua orang kesayangannya itu langsung memanggil tabib istana untuk melakukan pengobatan. Tetapi setelah dicoba dengan berbagai macam ramuan, sang tabib istana tetap tidak dapat menyembuhkan mereka. Penyakit Putri Kadita dan ibundanya pun bertambah parah. Putri dapat bertahan menghadapi penyakit yang dideritanya. Namun, sang ibunda tidak dapat bertahan hingga akhirnya meninggal. Putri dan raja sangat terpukul dengan meninggalnya permaisuri. Sang Prabu juga sangat sedih melihat kondisi Putri yang tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhannya, apalagi ia yang nantinya akan meneruskan tahta kerajaan. Pada suatu hari, para selir dan anak-anaknya datang menemui raja untuk menghasut agar Putri diusir. Awalnya, raja menolak. Namun, karena takut penyakitnya menular dengan terpaksa Prabu Siliwangi menyetujui usulan tersebut. Tanpa sepengetahuan raja, Putri yang mendengar pembicaraan tersebut sangat kecewa dan memutuskan melarikan diri dari istana. Dalam suasana hati yang sedih, bingung, dan tidak menentu, Putri berjalan keluar dari istana tanpa tujuan yang pasti. Selama berhari-hari ia berjalan tanpa arah hingga akhirnya tiba di pesisir pantai selatan Pulau Jawa yang memiliki banyak batu karang dan ombak besar. Di salah satu batu karang itu, dia kemudian beristirahat hingga akhirnya tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya, Putri bermimpi dan mendengar bisikan gaib yang menyuruhnya berendam diri ke laut demi kesembuhan penyakitnya. Putri pun terbangun dari tidurnya. Ia lalu merenung kata-kata gaib tersebut, karena ragu apakah suara itu merupakan sebuah mimpi saja atau hanya orang iseng yang membisikinya saat ia tertidur. Tetapi setelah melihat keadaan sekitar dan tidak ada siapa-siapa, Putri meyakini bahwa suara tersebut adalah sebuah tanda-tanda pengobatan. Putri Kadita pun akhirnya segera melakukan yang diperintahkan. Ajaibnya, ketika menyentuh air, seluruh tubuh Putri yang dihinggapi borok, berangsur-angsur hilang dan menjadi mulus kembali.
Kesembuhan Putri Kadita tidak membuatnya kembali ke istana. Dia lebih memilih untuk menetap di pantai selatan dan berbaur dengan penduduk sekitar yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Sejak tinggal di pantai tersebut, Putri pun sangat terkenal akan kecantikannya yang dimiliki. Banyak pangeran dari berbagai kerajaan yang ingin mempersunting dirinya. Hanya saja dari sekian banyak pangeran yang datang Putri sama sekali tidak tertarik. Sebagian mereka bahkan mundur karena syarat yang sangat sulit. Salah satunya adalah dengan mengadu di atas gelombang pantai di laut. Ternyata, dari sekian banyak lelaki yang beradu kesaktian, tak seorang pun mampu mengalahkan Putri. Mereka akhirnya menjadi pengikut setia yang selalu mengawal sang Putri kemanapun dia pergi. Sejak itulah, Putri dikenal sebagai Ratu Penguasa Laut Selatan Pulau Jawa yaitu, Nyai Roro Kidul. Pemilik hotel yang berada di pantai selatan Jawa dan Bali menyediakan ruang khusus bagi sang ratu. Yang terkenal adalah kamar 327 dan 2401 di Hotel Grand Bali Beach. Kamar 327 adalah satu-satunya kamar yang tidak terbakar pada peristiwa kebakaran besar Januari tahun 1993. Setelah pemugaran, kamar 327 dan 2401 selalu dirawat, diberi hiasan ruangan dengan warna hijau, diberi suguhan sesaji setiap hari, tidak untuk dihuni dan khusus dipersembahkan bagi Ratu Kidul. Hal yang sama juga dilakukan di Hotel Samudra Beach di Pelabuhan Ratu. Kamar 308 disiapkan khusus bagi Ratu Kidul. Di Yogyakarta, Hotel Queen of the South di dekat Parangtritis mereservasi kamar 33 bagi sang Kanjeng Ratu. Hotel Samudra Beach Hotel, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, menyediakan kamar 308 yang dicat berwarna hijau untuk Kanjeng Ratu Kidul. Setidaknya pada awal tahun 1966, Presiden pertama Indonesia, Soekarno, terlibat dalam penentuan lokasi serta ide Hotel Samudra Beach Hotel. Di depan kamar 308 terdapat pohon ketapang tempat Soekarno memperoleh inspirasi spiritualnya. Di dalam kamar tersebut juga dipasang lukisan terkenal, Nyai Roro Kidul, oleh pelukis kondang, Basuki Abdullah. Nah, sahabat khazanah ilmu langit semua, demikianlah awal mula asal-usul Nyi Roro Kidul, yang juga akrab disapa dengan Ratu Pantai Selatan, yakni sosok mitos yang banyak dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Kisahnya yang sangat melegenda, khususnya di tanah Jawa, diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Meskipun keberadaannya tidak dapat dibuktikan, namun patutlah sebagai anak bangsa untuk tetap menghargai cerita rakyat yang berkembang di masyarakat. Intinya, jangan lupakan sejarah ya sahabat. Karena, segala sesuatu memiliki asal mula, perjalanan suatu sejarah tak akan lekang oleh waktu. Tanpa ada sejarah kita tidak bisa hidup di kehidupan selanjutnya dengan tidak menengok ke masa lalu. Akhirnya admin segera undur diri dari hadapan Anda semua. Jangan lupa, sejauh mata memandang, seiring kaki melangkah, seirama jantung berdetak, tetap selalu disertai dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.